Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Imil Islam Imran, spesialis anak, dokter dari Klinik Perisa. Ada sebuah pertanyaan dari Bunda sekalian tentang kapan anak bisa dimulai puasa atau persiapan apa yang bisa kita lakukan untuk anak memulai berpuasa. Ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam persiapan anak untuk berpuasa, namun itu semua tergantung pada kondisi fisik anak dan juga usia anak. Untuk tahap awal pada usia 3-5 tahun, kita bisa mengenalkan puasa pada anak. Tujuannya bukan berpuasa, tapi untuk mengenalkan makna dari berpuasa. Kita jelaskan makna dari Ramadan dengan kalimat sederhana. Kemudian kita latih anak berpuasa dalam waktu jangka pendek seperti 1-2 jam. Anak tetap makan seperti biasa. Yang perlu kita hindari adalah memarahi anak atau menertawakan anak karena tidak berpuasa. Kedua adalah fase pada usia 6-8 tahun, yang mana adalah fase latihan secara bertahap. Dalam hal ini, selain kita mengajarkan makna berpuasa pada anak, kita juga mengajarkan atau melatih kondisi fisik anak untuk berpuasa. Dalam hal ini, kita mulai anak berpuasa secara bertahap, misalnya puasa setengah hari sampai waktu zuhur atau sampai waktu asar. Kemudian kita bisa melibatkan anak dalam persiapan sahur atau persiapan dalam memilih takjil. Dan dalam hal ini kita berikan target harian pada anak. Namun tidak boleh melakukan pemaksaan pada anak untuk mencapai target tersebut, karena anak dalam hal ini adalah fase latihan. Namun dalam hal ini kita harus perhatikan kondisi-kondisi tertentu seperti anak dengan riwayat hipoglikemi atau anak dengan diabetes mellitus tipe 1. Karena tentu dalam hal ini butuh pengawalan khusus dan konsultasi terlebih dahulu terhadap dokter. Dan juga dalam ini kita juga harus waspada tanda-tanda dehidrasi atau hal-hal yang dapat memicu dehidrasi pada anak seperti muntah ataupun diare. Selanjutnya fase kebiasaan, yaitu usia 9-12 tahun, yang mana dalam hal ini anak sudah memiliki kemampuan untuk menahan haus dan lapar seperti layaknya orang dewasa. Namun dalam hal ini kita harus memperhatikan karena anak masih dalam fase tumbuh kembang, kita perhatikan kebutuhan kalori dan kebutuhan proteinnya. Dia harus berbuka dan sahur dengan kecukupan kalori dan protein. Kemudian kita harus perhatikan kecukupan cairan. Anak harus cukup minum cairan sesuai dengan kebutuhan harian dia. Kemudian selain pelatihan fisik, di sini kita juga ajarkan tentang niat dan spiritual dalam berpuasa sehingga anak bisa berpuasa dengan jujur. Dan dalam hal ini kita perlu mengurangi aktivitas harian yang menguras tenaga seperti aktivitas di luar rumah. Namun dalam hal ini kita harus waspada tanda-tanda bahaya seperti anak pusing, anak lemas, ataupun anak dengan muntah atau diare, karena hal itu berbahaya pada anak. Jika terjadi hal-hal tersebut, kita harus segera mengakhiri puasa anak dan segera berbuka. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melatih anak berpuasa, terutama anak-anak dengan ada masalah khusus seperti anak dengan gizi buruk atau anak gizi kurang. Tentu tidak kita sarankan untuk berpuasa penuh. Terutama gizi buruk mungkin kita tidak sarankan untuk berpuasa. Kemudian anak-anak penyakit kronis seperti anak dengan gangguan jantung, gangguan ginjal, anak dengan epilepsi yang mengharuskan dia minum obat rutin, itu harus konsultasi dulu dengan dokter sebelum anak berpuasa, karena itu dapat menjangkitkan kembali penyakitnya. Kemudian anak-anak dengan infeksi akut, ada dengan demam atau anak dengan keluhan diare atau muntah, tentu disarankan untuk tidak berpuasa. Mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.